siang semua, apa kabar? Nah, sekarang sudah pergantian pelajaran ya. Sekarang sudah memasuki jamnya Ibu Bahasa Indonesia. Kira-kira siapa yang nggak masuk ya hari ini? Oke, masuk semua ya untuk pelajarannya Ibu. Nah, Ibu di sini memasuki bab baru, yaitu bab teks cerita rakyat, di mana teks itu menceritakan tentang khas dari daerah itu sendiri. Nah, sebelum memasuki pelajaran, kita bakal refreshing dulu, sharing-sharing mengenai teks cerita rakyat, pemahaman menurut kalian sendiri. Nah, yang tahu mengenai teks cerita rakyat sebelum Ibu memasuki materi, siapa yang tahu? Nah, oke. Menurut Ibu, kalian sedikit memahami tentang teks cerita rakyat, jadi Ibu tidak akan kesulitan dong untuk memulai pelajaran bab baru ini. Ibu rasa semalam kalian pasti sudah membaca dong materi ini. Dan materi ini juga sangat mudah, bahkan hanya menceritakan cerita-cerita dongeng, bahkan legenda-legenda yang pernah kalian baca sebelumnya. Mungkin kalian pasti sering membaca, bahkan suka membaca dongeng-dongeng. Sebelum memasuki materi, Ibu memperkenalkan dulu apa itu teks cerita rakyat. Oke, kita buka bukunya, buku LKS-nya ya. Oke, di situ ada bab baru ya. Pengertian terlebih dahulu, apa sih itu teks cerita rakyat? Teks cerita rakyat yaitu teks cerita yang berasal dari masyarakat itu sendiri, lalu dikembangkan oleh masyarakat sekitar dan memiliki ciri khas tersendiri. Jadi, teks cerita rakyat itu memiliki ciri khas tersendiri dari masing-masing daerah, seperti itu, dan memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda. Itu tergantung dari daerahnya masing-masing. Itu teks cerita rakyat. Nah, di sini teks cerita rakyat memiliki struktur, yaitu strukturnya ada 3, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, orientasi itu apa sih? Orientasi itu bagian pengenalan atau bagian pembuka dari teks, dari isi dari cerita rakyat itu. Nah, jadi orientasi itu pembukaan atau bagian pengenalan dari cerita tersebut. Itu yang dimaksud dengan orientasi. Nah, urutan peristiwa itu apa? Rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Nah, disampaikan dalam urutan kronologisnya. Nah, jadi urutan peristiwa itu sebab kapan terjadinya, sebab akibatnya apa peristiwanya gitu. Nah, itu bagian biasanya sudah terekam kronologisnya itu seperti apa di dalam teks cerita rakyat itu sendiri. Nah, sekarang reorientasi. Nah, reorientasi itu apa sih?
Reorientasi itu berisi komentar tentang peristiwa atau terjadinya peristiwa yang akan diceritakan. Nah, jadi reorientasi ini bisa diartikan sebagai penutup. Di sini reorientasi hanya memberikan komentar apa itu cerita teks, isinya itu apa, seperti itu. Jadi tiga struktur teks cerita rakyat ini apa kalian sudah memahami? Jika tidak, Ibu akan mengulangi kembali. Nah, oke. Berhubung kalian sudah paham semua, sudah mengerti apa itu teks cerita rakyat, jadi Ibu lanjutkan ke kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan itu ada 4. Nah, apa saja kaidahnya? Yang pertama, pronomina. Pronomina itu kata ganti. Kata yang dipakai untuk mengganti benda dan menamai seseorang. Seperti itu. Atau secara tidak langsung. Jadi pronomina itu kata ganti dari benda untuk menamai nama seseorang, atau nama samaran dari seseorang itu diganti menjadi kata benda, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu frasa verbal. Kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa. Nah, di sini kata adverbia menceritakan tentang waktu, tempat, kejadian, seperti itu. Jadi untuk frasa adverbia bisa menemukan bisa mencari di dalam isi teks tersebut, pasti ada di situ. Nah, yang ketiga yaitu frasa material. Frasa material ini yang menunjukkan aktivitas dari teks tersebut. Nah, apa kegiatan dari teks cerita rakyat itu? Melakukan kegiatan, bahkan aktivitas seperti apa di dalam isi teks tersebut, seperti itu. Jadi teks material itu teks yang menunjukkan aktivitasnya, aktivitas masyarakat yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, terus yang terakhir yaitu temporal, kata sambung waktu, menata urutan peristiwa, terus banyak menggunakan kata penghubung. Kata penghubung itu kata sambung dari waktu ya. Jadi urutan peristiwa yang akan diceritakan seperti apa, seperti itu. Nah, dari struktur teks dan kaidah kebahasaan teks cerita rakyat, apakah kalian sudah memahami? Kalau kurang jelas bisa langsung menanyakan sebelum kita memasuki selanjutnya. Oke. Di sini Ibu hanya menjelaskan dua konsep saja ya. Soalnya Ibu akan melihat kemampuan kalian itu dalam menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerita rakyat. Jadi Ibu ingin mengetahui kemampuan pemahaman kalian mengenai dua konsep tersebut. Nah, di sini Ibu meminta
kalian untuk mencari teks cerita rakyat. Pastinya kalian punya HP semua kan? Bisa kalian keluarkan HP-nya, bisa kalian browsing. Nah, di situ ibu akan membagi kelompok ya. Ibu akan membagi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, oke? Jadi kalian bisa memilih sendiri kelompoknya. Dan untuk cerita rakyatnya itu kalian bisa menentukan sendiri. Nah, sekarang ibu akan membahas tentang teks cerita rakyat yang berjudul Batu Menangis. Salah satunya itu Batu Menangis. Nah, seperti ini. Batu Menangis ini sudah lumayan. Batu Menangis ini sudah banyak dikenal, bahkan ini emang benar-benar menjadi cerita anak sebelum tidur. Ini masuk pada legenda di suatu daerah yaitu wilayah Kalimantan. Tuh. Jadi Batu Menangis ini berasal dari Kalimantan. Nah, sekarang kalian bisa menentukan struktur. Ini tugas sendiri ya. Kalian bisa menentukan struktur dari teks cerita rakyat yang ibu bawa ini tentang Batu Menangis. Kalian mencari struktur isinya dan mencari kaidah kebahasaannya. Dan untuk minggu depan kalian bisa membawa sendiri teks cerita rakyatnya itu di print dan dibawa untuk pertemuan selanjutnya. Itu berupa kelompok. Nah, setiap kelompok harus membawanya ya, dan setiap anak harus memegang satu-satu supaya kalian tidak kesulitan untuk menentukan dan mencari struktur kaidah kebahasaannya, seperti itu ya. Dan untuk materi ibu hari ini mungkin kalian sudah paham dan mungkin juga udah selesai ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang memahaminya bisa ditanyakan minggu depan. Nah, karena waktu ibu sudah habis, jangan lupa untuk besok membawa teksnya ya, membawa teks cerita rakyat, judulnya terserah, setiap kelompok jangan sampai ada yang sama. Nah, dari kelompok kan kalian memilih sendiri. Jadi judulnya kalau bisa ditulis supaya tidak bentrok dengan yang lain, dan minggu depan tidak ada alasan untuk cerita judulnya itu sama. Jadi untuk minggu depan langsung kita belajar tentang teks cerita rakyat secara berkelompok. Nah, sekian dari ibu. Mungkin sebagai penutup bisa baca doa ya. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Oke, cukup sekian pelajaran dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.